أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, dan semoga dengan sholat subuh ini kita terhindar dari salah satu sifatnya orang munafik. Ya, karena kata Rasulullah SAW, sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa yang namanya nikmat Allah itu begitu banyaknya dan bermacam-macam. Ada yang sifatnya nikmat duniawi, nikmat harta yang langsung bisa kita nikmati. Ada nikmat yang sifatnya ukhrawi. Nah, salah satu nikmat ukhrawi ini adalah Allah memberikan kepada kita waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang mulia, dan waktu ini Allah jadikan rutin datang kepada kita. Ada yang sifatnya harian, seperti misalkan hari terjadi di setiap hari, contohnya di waktu sepertiga malam terakhir, di mana Allah turun ke langit dunia. Jika ada yang berdoa maka Allah akan kabulkan, dan jika ada yang memohon ampun Allah akan ampuni. Itu kan terjadi setiap hari. Ada yang sifatnya mingguan, contohnya adalah hari Jumat. Hari ini guys, satu hari yang paling mulia. Rasulullah katakan Jumat itu menghapus antara dosa di antara dua Jumat. Kemudian ada yang sifatnya bulanan, contohnya Ayamul Bid 13, 14 dan 15 Hijriah setiap bulannya. Itu kan terjadi setiap bulan. Ada yang sifatnya tahunan, contohnya ya puasa Arafah, puasa Asyura, hari Asyura atau bulan Ramadan yang akan datang ini. Maka kenapa Allah itu memberikan waktu-waktu seperti ini? Kok dikasih waktu-waktu khusus? Karena Allah tahu bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu imannya, kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ini semua manusia, hatta bahkan Rasulullah, para sahabat itu imannya juga naik dan turun. Nah, bedanya kalau sahabat itu turun 1 naik 10. Nah, kita balikannya nggak pakai, naik 1 turun 10. Jadi sama-sama naik turun, cuma beda naik turunnya. Kalau sahabat itu banyak naiknya, kalau kita banyak naik apa banyak turun, Pak? Banyak turunnya kadang-kadang. Maka ketika iman itu sering turun, semangat kita sering turun, maka Allah itu ingin memberikan dorongan, memberikan motivasi, harus dipacu. Ini gimana caranya hamba itu senang beribadah, pengen beribadah? Salah satunya tadi diberikan waktu-waktu yang khusus. Ini loh, kalau beribadah di waktu ini itu ada pahala lebih, ada bonus,
Sama seperti kita kan kalau belanja, kalau pas dapat promo itu kan lebih seneng ya. Mungkin promo 10%, ada promo 90%, itu kan lebih semangat. Ya sama, ketika Allah memberikan kita insentif, memberikan bonus untuk beribadah, supaya manusia itu lebih semangat dan termotivasi. Dan salah satunya adalah ya, waktu-waktu yang istimewa. Ya, salah satu yang akan datang adalah Ramadan depan ini. Berarti tinggal sekarang tanggal 21 nggih, berarti sekitar 8 hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Ya, mungkin jamaah-jamaah rada bosen ya. Ramadan terus kemarin Ramadan, dilengke Ramadan lagi, besok ada tahrib lagi. Kan Sabtu tahrib, nanti Ahad ada tahrib lagi. Mosok ngajine tentang Ramadan terus. Lah ini menunjukkan betapa pentingnya Ramadan. Ya, diingatkan terus supaya apa? Ya supaya Ramadannya itu bisa dijalankan dengan baik. Karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadan," jika bulan Ramadan itu datang, "futihat abwabul jannah," maka pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya. "Wa ghuliqat abwabun nar," dan pintu neraka itu akan ditutup serapat-rapatnya. Wasufatatis syayatin, dan syaitan pun akan dibelenggu. Jadi pintu surga itu dibuka, pahala itu diberikan seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Ya, pintu neraka itu ditutup, syaitan dibelenggu sehingga syaitan dari kalangan jin tidak ada yang menggoda kita. Jadi Allah kasih fasilitas semaksimal mungkin, ya, sebanyak mungkin untuk membantu kita, memotivasi kita untuk beribadah. Kemudian di dalam surat Al-Qadr, ya, Allah mengatakan salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah di salah satu malamnya ada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, surat Ad-Dukhan. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, yang lebih mulia, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka saya yakin nggih, semua jamaah di sini itu sudah seringkali bertemu dengan Ramadan. Ini paling muda berapa puluh tahun? Ini masih ada yang 30 selain saya, Pak. 30-an masih ada nggih? Sing umure 30. Zamane Pak Eko pinten, Pak? 35 sekitaran 37. Berarti kan nek 37, nek misalnya baliknya itu kita anggap umur 15 nggih. Berarti kan mereka sudah 22 kali ya bertemu dengan Ramadan. Sudah 22 kali memasuki bulan Ramadan. Jadi semua jamaah di sini sering sekali bertemu dengan Ramadan. Tapi tahukah kita bahwa sering bertemu dengan Ramadan ini, ya, keseringan ini itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, kok bisa? Dalam sebuah kaidah para ulama mengatakan sering berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Jadi ketika sering bertemu itu jadi bisa merasa biasa, sudah tidak istimewa lagi. Contohnya paling gampang, misalnya pas kita umroh, bisa ke Masjidil Haram. Kan bagi kita Masjidil Haram itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, karena jarang sekali, belum tentu seumur hidup bisa ke sana sekali. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan ke sana, itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa.
Kayak pengennya tuh sering ke Masjidil Haram terus, sholat di sana, itikaf di sana, pokoknya yang penting nggak mau keluar sama sekali, karena jarang bertemu, kadang baru pertama kali ketemu. Tapi bagi orang-orang yang Arab yang tinggal di sana, yang penjual toko-toko yang di ring 1 yang di sekitar Masjidil Haram, ketika mendengar adzan itu sholatnya ya tetap sholat, tapi biasanya sholatnya di depan toko. Walaupun Ka'bahnya itu kalau bahasa kita ngesot pun sudah nyampe, tapi tetap biasanya sholatnya tetap di toko. Paling di Masjidil Haramnya pas maghrib atau pas isya, tidak setiap saat. Padahal bagi kita kesempatan itu sangat jarang sekali. Kenapa kok orang mereka biasa saja ya? Karena sudah sering bertemu. Lah Ka'bah itu di depan saya kok. Setiap hari sudah ke sana. Jadi sering bertemu itu bisa mematikan sensitivitas kita, mematikan bahasanya membuat hal itu tidak istimewa lagi. Nah, maka kalau ini terjadi ke dalam bulan Ramadan, nah ini bisa bahaya. Kalau kita merasa biasa dengan bulan Ramadan tidak terasa istimewa lagi, hanya sekedar sebagai kegiatan rutin tahunan, itu bisa bahaya. Kenapa? Karena kalau kita mendengar bulan Ramadan itu kan biasanya apa Pak? Yang terbesit dalam pikiran kita apa? Bulan rahmat, bulan pahala, ya, bulan maghfirah, pokoknya yang enak-enak gitu kan ya. Tapi kalau bulan Ramadan ini tidak disikapi dengan benar, tidak dijalankan dengan benar, maka Ramadan itu bisa menjadi berita buruk, bisa menjadi mimpi buruk, bisa menjadi bencana bagi kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah naik mimbar. Kemudian ketika naik mimbar, jadi kan kalau mimbarnya Rasulullah itu kan beda dengan mimbarnya Indonesia ya. Kalau Indonesia kan mimbarnya ada kayak gini ya, ada depannya gitu nggih. Tapi kalau mimbar Rasulullah itu ya kayak mimbarnya di Masjid NU. Jadi tangganya itu di depan. Jadi nggak ada tidak ada bagian depannya. Ini misalnya nanti ke Masjid Nabawi, nah bisa ya amin ya rabbal alamin, nanti bisa mampir ke Raudhah, itu ada bisa lihat mimbarnya Nabi itu seperti apa. Jadi ketika naik mimbar itu Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok ketika naik mimbar tadi mengucapkan amin sampai 3 kali? Maka Rasulullah menjawab, tadi ketika saya naik mimbar itu Jibril datang kepada saya, ya, kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah kecelakaan bagi orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian dia keluar darinya tanpa mendapatkan ampunan. Rasulullah pun mengucapkan amin. Yang kedua, Jibril berdoa lagi, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tapi tidak bisa masuk surga dengan perantara orang tua tersebut. Maka Rasulullah pun mengucapkan amin lagi. Maka yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang mendengar namamu, yaitu nama Nabi Muhammad, tapi tidak bersolawat. Maka Rasulullah pun mengucapkan amin. Kita lihat jamaah, ini Rasulullah ya, yang akhlaknya itu sangat mulia, yang bahkan ketika dilempari batu, didolimi itu doanya, Allahumma ighfir qaumi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Kok sampai-sampainya ini ketika Jibril mendoakan kecelakaan diamini oleh Rasulullah. Ini kan menunjukkan betapa besarnya, betapa buruknya perbuatan tersebut. Makanya kita harus hati-hati.
Karena tidak semua orang yang memasuki bulan Ramadan itu bisa sukses. Tidak semua orang yang memasuki bulan Ramadan bisa mendapatkan derajat takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh At-Tabrani, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Inilah yang kata Rasulullah, orang yang mendapatkan kebinasaan. Ketika bulan Ramadan, di mana pada bulan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya, fasilitas untuk beribadah dari Allah diberikan sebesar-besarnya, kok kita masih tidak sholat, masih tidak ngaji, masih tidak membaca Quran, masih tidak mau sedekah, ini kan sangat kelewatan. Ketika di bulan Ramadan, di mana pintu neraka ditutup, syaitan itu dirantai, kok masih bermaksiat, masih kelabing, masih mabuk, masih berbuat yang jelek-jelek, ini kelewatan, celaka kata Nabi, celaka dan celaka. Kasyamah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ramadan kita, ya, bulan Ramadan di depan nanti, maka kalau kita mau mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mau mendapatkan medali takwa dan terhindar dari mimpi buruk di hari kiamat nanti, hendaklah kita mengisi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan insya Allah adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita mengisi bulan Ramadan. Apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Kegiatan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan supaya Ramadan kita itu benar-benar maksimal? Jadi Ramadan tadi bukan hanya sekedar rutinitas saja, ya, nggak sekedar yang penting puasa, yang penting sholat. Jadi pahalanya ya yang dapat, yang penting ada pahalanya, tidak maksimal. Maka kita mulai dari pagi, ya, paling pagi, paling awal dari awal hari, yaitu di waktu sahur. Maka sahur ini adalah salah satu waktu yang istimewa, waktu yang mulia. Maka dalam surat Ali Imran ayat 17 Allah berfirman, "As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar." Itu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi bagi mengisi waktu sahur dengan apa? Dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sayangnya kalau di Indonesia itu malah sering ya waktu sahur tuh biasanya kalau acara-acara TV-nya malah apa, Pak? Komedi, ya, ngelawak. Bahkan dulu ada yang joget-joget, apa dulu namanya? JKS ya. JKS itu apa ya, Pak? Yuk kita sahur ya, JKS. Itu isinya apa? Joget-joget tuh. Nah, bayangin. Waktunya buat istighfar, waktunya buat memohon ampun kepada Allah, malah joget-joget. Maka ketika kita nanti masuk waktu sahur, ya, usahakan jangan jangan sampai kok menyalakan TV. TV itu stop, matikan dulu. Nanti pagi masih bisa nonton lagi. Waktu itu adalah waktu buat kita munajat dengan Allah, waktu kita berdoa kepada Allah. Jadi ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya jangan biarkan anak-anaknya itu nonton TV, suruh ngaji dulu. Yang belum bisa ngaji ya suruh baca iqra'nya, qiraatinya. Atau kalau nggak mau ngaji ya disuruh zikir, suruh doa.
Jangan malah tadi buat nonton TV. Dan jangan lupa untuk makan sahur, okay? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini kalau dulu almarhum Ustaz SK itu sering mengingatkan sahur, ya. Ketika waktu sahur itu sering dari mik itu mengucapkan seperti ini. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena di sahur itu ada barokahnya. Jadi walaupun jangan mentang-mentang wah saya itu kuat ya terus tidak mau makan sahur. Ya tetaplah sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Sahurlah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jadi jangan sampai terlewat. Dan insya Allah kalau kita sudah sahur maka niatnya juga tidak akan terlewat, ya. Jadi karena Ramadan itu niatnya beda dengan sunnah. Kalau sunnah, puasa sunnah itu niatnya setelah subuh itu boleh, ya. Misalkan ini kita sholat subuh belum niat puasa, cuma ketika belum makan kemudian baru ingat, oh iya hari ini hari Kamis, ya udah saya mau puasa Kamis. Itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa yang wajib, ya, baik itu Ramadan, puasa nadar, puasa qadha, itu niatnya harus sebelum subuh. Tidak harus malam, ya. Tidak harus malam. Biasanya kan dunia itu kan setelah taraweh baca nawaitu shauma ghadin. Nah, itu sebenarnya nawaitu itu tidak perlu, ya. Niat itu yang penting di dalam hati. Sudah pengen saja itu sudah niat. Nah, kita sudah sahur itu sudah termasuk niat. Kan orang yang sahur itu karena apa? Karena pengen puasa. Nah, itu kan sudah termasuk dari niat puasa. Makanya kalau kita sahur berarti niatnya tidak akan terlupa. Nah, Ustaz, memang ada orang yang bisa lupa niat. Ada, Pak. Biasanya tuh ya kalau pertengahan Ramadan nggak ada, gitu. Karena pertengahan Ramadan kan mesti ingat. Nah, biasanya kan kadang awal-awal Ramadan, hari pertama misalkan. Nah, pada maghrib belum tahu kalau hari itu hari pertama Ramadan, mungkin lupa karena sibuk kerja atau apa, karena ngelembur kerja misalkan, jadi nggak tahu kalau hari pertama Ramadan sampai subuh. Nah, ketika pada subuh baru tahu, oh kok pada nggak ikut makan, boleh puasa. Nah, kalau seperti ini gimana? Apakah boleh puasa? Ya, tetap puasa tapi tidak dihitung tidak puasa. Kenapa? Karena belum niat. Kalau puasa Ramadan kok belum niat, ya tidak bisa puasa. Nah, ini pertama di waktu sahur. Kemudian selanjutnya jangan lupa setelah sahur kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Ini kadang-kadang banyak orang yang terlewat habis sahurnya kadang jam 2, jam 3, habis itu tidur, bangun-bangun sudah jam 6. Maka kata Rasulullah, sahur itu jangan malam mepet-mepet subuh. Setengah jam dari subuh itu waktu yang terbaik untuk sahur. Supaya apa? Jadi supaya setelah sahur itu tidak tidur. Setelah sahur, dikir bentar langsung sholat subuh berjamaah. Karena kan percuma, orang puasa kok tidak sholat, puasanya sia-sia. Kalau bisa ya sebelum adzan itu sudah datang, ya. Atau kalau enggak minimal sebelum iqomah, minimal banget. Pun jangan sampai terlambat, jangan sampai masbuk. Kemudian jangan lupa sholat rawatibnya, ya sholat sunnahnya itu jangan sampai tertinggal. Ini kalau dulu Ustaz SK itu bikin jadwal minimal rakaat sholat itu 40 rakaat setiap hari, itu minimal. 40 rakaat itu apa? Kan 17 rakaat tahajud, ya. 17 rakaat sholat wajib, 11 rakaat sholat taraweh,
Kemudian sisanya 10 rakaat sholat rawatib dan 2 rakaat sholat duha. Nah, sholat rawatibnya itu apa aja? 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang paling utama gitu. Ini sholat rawatib yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Sholat fajr 2 rakaat sebelum subuh itu sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika safar, ketika perang sekalipun tidak ditinggalkan. Bahkan Rasulullah pernah karena belum sempat jadi ketika sholat subuh karena bahasanya telat, jadi langsung setelah sholat langsung datang ke masjid langsung sholat wajib itu diqadha, diganti setelah sholat subuh. Jadi saking utamanya. Pada dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itu sunahnya nggih Pak nggih, apalagi sholat jamaahnya. Kemudian ada sholat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti kan kemudian 6 nggih, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. 12 berarti ini. Setelah sholat rawatib. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah sholat subuh ini jangan langsung pulang. Ya, iktikaflah di masjid sampai isyraq, berdiam diri di masjid. Ya, jangan terburu-buru pulang. Apalagi kan ini bulan puasa nggih. Bulan puasa kan berarti ibu-ibu tidak perlu masak. Bapak-bapak tidak perlu sarapan. Jadi kan tidak terburu-buru. Nek Ramadan mangke ya isyraqnya sekitar jam 6 nggih. Sampai jam 6 kurang 5 kalau nggak salah jadwalnya itu. Jam 6 hampir mendekati jam 6. Ngapain beritikafnya? Mengisinya dengan apa? Ya dengan mengaji atau dengan kajian ilmu seperti ini atau dengan membaca Al-Qur'an. Atau ya minimal paling nggak duduk di masjid lah apa zikir. Atau misalnya kalau rada ngantuk-ngantuk sedikit ya sambil tiduran bentar ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak pokoknya tetap berada di masjid. Jangan malah balik ke rumah tidur lagi, apalagi pada JJS nggih. Ngertos Pak JJS Pak? Jalan-jalan subuh. Nah, ini biasanya adik-adik nih kok habis subuh keluyuran jalan-jalan. Nah, ini saya remaja-remaja dadi cuci mata. Ada Pak sing acara JJS ini menjadi cover dari acara bertemu dengan lawan jenisnya. Jadi waktu yang harusnya digunakan untuk ibadah malah digunakan untuk maksiat. Pagi-pagi saja sudah berbuat buruk. Ini gimana nanti puasanya? Maka keutamaannya apa kok dengan waktu isyraq ini? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa saja yang sholat subuh berjamaah dulu ya. Jadi harus sholat berjamaah. Kalau nggak berjamaah ya nggak dihitung. Maka kemudian kalau misalnya sholatnya di rumah sendiri, kemudian duduk sendiri di rumah, ya tidak dihitung mengisi waktu isyraq. Kemudian duduk dengan berzikir kepada Allah, jadi diisi dengan zikir atau membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Kemudian dilanjutkan sholat 2 rakaat. Itu dilanjutkan dengan sholat isyraq, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana haji dan umroh. Tamatan yang sempurna, haji dan umroh yang sempurna. Oke. Jadi kalau mau dapat pahala haji dan umroh, ya tidak perlu bayar 50 juta
untuk haji, 30 juta untuk umroh. Cukup dengan isyraq tadi. Kita i'tikaf di masjid dari subuh sampai isyraq, maka kita sudah seperti haji tiap hari, kita seperti umroh tiap hari. Maka jangan sampai dilewatkan, apalagi di bulan Ramadan, ya, pahalanya dilipat gandakan, pahala hajinya bertambah, pahala umrohnya jadi berlipat. Kalau tidak ada keperluan yang benar-benar penting itu ya tingkatannya, kalau tidak harus bahasanya darurat ke rumah sakit, ya, darurat sakit atau badannya tidak bisa jalan, selama masih bisa ke masjid, selama masih bisa duduk di masjid, jangan sampai dilewatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ya, kita mengisi setelah isyraq bisa kembali ke rumah, melanjutkan aktivitas kita. Yang kerja ya kerja, yang macul ya macul, yang berdagang ya ke pasar. Amalan selanjutnya ya, kita bisa mengisi hari-hari kita dengan membaca Al-Qur'an. Ini adalah salah satu amalan yang bahasanya itu jangan sampai dilewatkan di bulan Ramadan, yang harus kita utamakan. Kenapa? Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Maka dalam bulan Ramadan salah satu amalan yang paling utama adalah menghatamkan Al-Quran. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Rasulullah itu Jibril itu mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Jadi tiap bulan Ramadan itu Rasulullah bahasanya tartil ya, setoran bacaan kepada Jibril, menghatamkan sekali di bulan Ramadan. Kemudian ketika mendekati kematiannya, maka Jibril itu mengajarkan kepada beliau sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Maka nanti di bulan Ramadan nanti ya, jangan lupa kita pasang target. Harus punya target. Kita mau khatam berapa kali? Ya kalau bisa itu 2 kali, minimal itu 2 kali. Kalau 1 kali itu target selain bulan Ramadan. Iqra'ul Qur'ana kulla syahrin, bacalah Quran sebulan sekali. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ya harus lebih baik. Masa bulan Ramadan sama kayak bulan-bulan yang lain? Kan mana iman? Jadi kalau bulan yang lain itu sebulan sekali, ya kalau bulan Ramadan itu minimal 2 kali. Dan ini insya Allah mudah, Pak. Ya. Menghatamkan Al-Quran itu 2 kali itu mudah. Selama kita bisa istiqomah, selama kita bisa serius, ya, tidak dikit-dikit istirahat, dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit buka HP, itu insya Allah bisa. Kalau misalkan 2 juz itu kan selama 30 hari, berarti kan 1 hari minimal 2 juz. 2 juz itu kalau Al-Quran Al-Madinah 40 halaman. 40 halaman itu Pak, nek dibagi tiap sholat itu berarti 8 halaman gitu, setiap sholat 4 halaman sebelum sholat, 4 halaman sudah sholat. 1 halaman itu selambat-lambatnya orang baca Quran itu 5 menit. 5 menit itu bacanya kayak orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya masih lambat, terbata-bata. Itu
paling lambat itu sekitar 5 menit. Jadi ya 20 menit sebelum sholat, 20 menit sudah sholat. Itu kan tidak berat, Pak. Menyempatkan sedikit waktu saja. Belum nanti ditambah tadi waktu isyraq, waktu antara maghrib dan isya. Nanti waktu-waktu luang kita ketika jalan ke kantor, ketika nganggur di kantor, ketika istirahat, itu bisa diisi untuk baca Quran. Jadi insya Allah tidak berat. Tinggal tadi kita mau atau tidak, kita serius atau tidak. Kalau bisa lebih banyak ya alhamdulillah, lebih banyak lebih baik. Para ulama itu Pak, ada yang mengatamkan sampai dua hari sekali. Jadi Al-Qur'annya khatam 15 kali. Ada yang sehari sekali. Bahkan Imam Syafi'i pernah khatam Al-Qur'an sehari 2 kali. Sehari 2 kali khatam. Jadi kan berarti apa? Setiap hari isinya baca Quran terus. Ya kalau memang kita tidak bisa sebanyak mereka, ya tidak bisa sekuat mereka, ya minimal mendekati ya Pak. Yang bisa 2 monggo 2 kali, yang bisa 3 kali. Santri ini kok paling banyak ada yang bisa 5 nggih Pak nggih. Sate kok nggih. 10 kayaknya ada pernah ya Pak? Ada ya? Belum ada ya? 5, ada yang pernah 6. Dulu almarhum Sateska itu pernah Pak khatam sampai 12 kali. Itu beliau masih itu loh, masih kerja PNS, masih ngisi kaji, tapi masih bisa khatam 12 kali. Ya memang kebanyakan itu dikebut di itikaf ya. Itu 12 kali itu sebelum itikaf, 20 hari itu 5, 7-nya ketika pas itikaf. Jadi pas itikaf itu hampir sehari sekali. Karena full itikaf itu Pak, di masjid terus gitu. Jadi beliau saja ini orang lihat ya, beliau saja yang masih sibuk, banyak kegiatan saja masih bisa khatam sebanyak itu, maka tidak ada alasan bagi kita ya, yang masih waktunya mungkin lebih banyak, luangnya lebih banyak, kok khatamnya 3 kali saja tidak bisa, itu 2 kali saja tidak bisa, itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Selama kita niat, selama kita mau serius dan istiqomah, insya Allah mudah. Allah kasih kemudahan, Allah kasih bantuan, Allah kasih kekuatan. Selama tadi waktu sebelum sholat, sesudah sholat, antara maghrib isya, waktu syuruk, itu buat baca Quran, itu insya Allah bisa. Maka jangan, biasanya itu kalau orang itu kalau tidak bisa baca Quran, kadang-kadang karena terlalu sibuk dengan HP masing-masing. Kan kalau kita baca HP, browsingan, itu kan kadang-kadang sejam 2 jam kan tidak terasa nggih Pak nggih. Mbak lihat status, nge-share berita, ngelihat Instagram kita, Mbak nonton video di YouTube, ngelihat updatean di Facebook, itu sampai berjam-jam kadang tidak terasa. Tapi kalau Al-Quran baru 2 menit, baru 2 halaman, 3 halaman sudah ngantuk, 2 halaman sudah capek. Gimana mau khatam? Maka jangan sampai kita terlalu terlena dengan HP kita, terlalu terlena dengan gadget kita, sehingga lupa membuka mushaf kita. Kalau kita bisa membaca WA sampai 1 jam penuh, kita bisa nonton YouTube sampai 1 jam penuh, maka kita harus lebih bisa membaca Al-Quran selama 1 jam penuh juga. Jangan sampai kok buka HP, kuat lama-lama, tapi kalau Al-Quran dikit-dikit sudah capek. Insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Nah, selanjutnya adalah ketika waktu berbuka. Nah, bagaimana amalan kita ketika waktu berbuka? Maka ketika menjelang berbuka, ya, isilah dengan waktu kegiatan-kegiatan yang baik. Ya, kalau bisa ikuti kajian menjelang
berbuka. So kan nek teng Al-Ikhlas tiap hari mboten Mas Eko. Oh Jumat saja. Oh tiap hari anak-anak nek sing kajian ngeten Jumat saja. Nggih, nggih mboten napa-napa. Nek misale ada kajian kita ikut kajian. Nek kalau di bawah alhamdulillah sudah bisa tiap hari nggih. Tapi apa? Selama Jumat masih apa? Seminggu sekali ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada kajian bagaimana? Ya bisa diisi dengan baca Al-Qur'an, dengan berzikir. Karena waktu menjelang berbuka adalah waktu yang mustajab. Ya, waktu di mana doa itu mudah sekali untuk dikabulkan. Jangan malah diisi dengan kegiatan yang sia-sia. Biasanya apa? Ngabuburit. Ngabuburitnya dengan nongkrong, ngobrol-ngobrol, main-main di bundaran biasanya nggih, kan ramai sekali. Kan biasa kalau di bundaran ngobrolnya apa, Pak? Ya, ngalor ngidul nggih, kadang malah gosip hal-hal yang tidak bermanfaat. Sudah gitu kadang ngobrolnya itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan waktunya berbuat baik, waktu yang Allah berikan untuk berbuat baik malah digunakan untuk keburukan. Ya kalau memang mau nongkrong, ya mau nggak apa-apa Pak, boleh nongkrong, tapi nongkrongnya itu harus seperti nongkrongnya Hasan Al-Banna, pendirinya Ikhwanul Muslimin. Itu beliau tuh juga sering nongkrong di warung kopi, di angkringan gitu. Tapi nongkrongnya baik. Ketika nongkrong berdiskusi tentang agama, diskusinya tentang kondisinya umat Islam. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nongkrongnya tadi cuma buat ngalor ngidul, ketemuan sama temen, ya ini kan malah tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Sia-sia malahan nanti. Apalagi kalau misalnya diisi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ngabuburitnya malah buat pacaran, buat mesra-mesraan. Puasanya pahalanya jadi hilang semua nanti bisa-bisa. Kemudian juga ketika buka bersama, nah ini biasanya kan kalau Ramadan itu salah satu acara yang paling marak adalah acara bukber nggih. Ada buka bersama kantor, buka bersama RT, buka bersama RW, buka bersama reuni alumni, buka bersama sekolah. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam acara buka bersama ini adalah jangan sampai lupa sholat maghrib. Karena mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang kadang-kadang itu kalau orang ikut acara bukber, apalagi bukbernya itu di rumah atau di warung makan, di rumah makan, itu sering sekali lupa sholat jamaah. Alasannya nggak ada masjid lah, nggak ada musola lah. Ya mending kalau misalnya lupa sholat jamaah, pulang kemudian masih sholat maghrib. Kadang-kadang dia nggak sholat jamaah, pulang-pulang sudah isya, akhirnya nggak sholat maghrib sekalian. Nah ini gimana? Maksud tadi kan kalau puasa ketika puasa kok nggak sholat, ya puasanya sia-sia. Sudah capek-capek puasa, sudah lelah-lelah puasa, lapar dan dahaga, kok ketika maghrib malah nggak sholat. Ya bukan hanya tidak ikut jamaah, tapi tidak sholat sama sekali. Ya pahalanya hilang, sia-sia puasanya. Kata Rasulullah tadi, mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita ikut acara bukber, ya, yang tidak di masjid, kalau di masjid kan insya Allah mesti sholat ya Pak, kalau di masjid. Nah kadang kalau acaranya tidak di masjid, itu seringkali pada lupa jamaah. Ya, saya sering juga seperti itu Pak. Dulu pernah ikut buka bersama alumni, ya. Itu di rumah salah seorang alumni juga. Itu ketika habis buka, ya ada yang sholat, tapi juga ada yang duduk-duduk.
masih makan di rumah. Ini seperti ini jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dan yang terakhir, ini sudah waktu isya, oke. Adalah waktu antara maghrib sampai isya. Nah ini, jadi ketika maghrib jangan langsung pulang, berdiam dirilah di masjid, iktikaf dulu di masjid sampai isya nanti. Nah, bukannya bagaimana Ustadz? Kan saya lapar, ya, mau makan. Ya kan tadi sore kan sudah snack, sudah minum manis. Insya Allah kan tahan sampai taraweh. Nanti buka besarnya setelah taraweh. Nek saya tuh kalau dulu di Jogja malahan bukanya itu biasanya langsung nasi ya Pak. Jadi saya tuh pas kuliah di Jogja, kalau masjid di Jogja itu biasanya rata-rata itu kalau buka puasa pakai berat-berat, nasi, lontong. Jadi langsung makan besar, nggak ada snack, itu nggak ada. Paling kalaupun ada tambahan buah ya. Jadi biasanya itu buah, kurma, langsung nasi. Jadi tidak ada snack. Jadi insya Allah setelah buka bersama kuat sampai taraweh karena sudah makan besar. Itu kan kalau di sini biasanya snack tok Pak. Jadi ya nggak apa-apa, snack kan insya Allah masih kuat. Kalau misalkan tetap butuh makan besar, ya bekalnya itu dibawa ke masjid, dikotaki. Jadi nanti kalau setelah sholat makannya di masjid, ya nggak apa-apa. Setelah makan jadi hitungannya masih iktikaf, masih berdiam diri di masjid. Ya baik bekalnya itu bekal nasi, monggo, atau mau bekal hanya snack-snack saja juga tidak masalah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang istimewa tersebut, yang kata Rasulullah, barang siapa yang berdiam diri di masjid antara maghrib sama isya, itu pahalanya seperti ribat, seperti berjaga malam di waktu perang. Kan kalau kita mau dapat pahala ini seperti ini susah sekali ya Pak, hampir tidak mungkin. Karena di sini kan damai, tidak ada perang. Kalaupun ada perang, kita belum tentu bisa jaga. Kalaupun dapat tugas jaga, belum tentu kita berani. Ini mumpung bisa mendapatkan pahala istimewa ini, jangan sampai kelewatan. Nah, syukur rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya masih ada beberapa amalan lagi nggih. Nanti buat tarawihnya, ada kemudian untuk iktikaf. Nanti insya Allah akan kita bahas di waktu yang lain karena sudah memasuki waktu Isra. Monggo sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Bapak, Ibu-ibu. Kalau tidak ada, marilah kita berdoa bersama-sama supaya Allah menyampaikan diri kita ke bulan Ramadan pada tahun ini. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Tidak ada yang tahu kapan Allah itu akan mengambil nyawa kita. Baru tadi pagi ada warga Pagersari RT 2 itu yang meninggal dunia tadi malam. Bu Sri Wahyuni nggih, depane rumahnya depan masjid agak geser dikit itu. RT 2. Jadi tidak ada yang tahu kapan Allah itu akan mengambil umur kita. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan ya supaya bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, supaya bisa beribadah lagi di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Aqul qouli hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.